Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa duduk dalam satu majelis untuk kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kisah Ma'satu Bi'ri Ma'unah, yakni tragedi pembantaian terhadap para sahabat di Sumur Ma'unah, ya, Bi'ur Ma'unah, yang mana pada kesempatan terakhir kita telah mengambil pelajaran dari tragedi ini. Kisahnya sudah kita sampaikan. Kemudian pertemuan kemarin kita sebutkan pelajaran yang dapat kita ambil, dan malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari tragedi Sumur Ma'unah. Pada kesempatan yang terakhir kita telah sebutkan di antara pelajarannya adalah sifat dari Amir bin At-Tufail, yang mana Amir bin At-Tufail memiliki sifat yang condong kepada kejelekan. Di antara sifatnya adalah angkuh, di antara sifatnya adalah bersuka kekuasaan, sehingga ketika menawarkan kepada Nabi SAW, dia tawarkan tentang kekuasaan. Kalau Muhammad, kamu bisa menjadi pemimpin nantinya, kamu boleh menguasai ini dan itu, saya akan menguasai daerah ini dan daerah itu. Ya, tawarannya seperti itu. Bahkan ada tawaran, kalau kamu mati wahai Muhammad, maka yang meneruskan kepemimpinanmu adalah aku. Ya, jadi Amir bin At-Tufail ini banyak memiliki sifat yang condong kepada kejelekan. Bahkan bisa pula kita sematkan kepada dirinya sifat pengecut. Ya, diantaranya adalah karena dialah yang membunuh
utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana membunuh utusan adalah perkara yang jelek dari zaman dahulu sampai nanti yaumul qiyamah. Ya, utusan suatu negara tidak boleh diganggu, apalagi sampai ditumpahkan darahnya. Sedangkan Amir bin At-Tufail yang ketika itu mengisyaratkan, memberikan tanda dan memerintahkan kepada salah seorang anggota pasukannya yang nanti akhirnya masuk Islam, yakni bernama Jabbar, untuk membunuh Haram bin Milhan radhiyallahu taala an, yang ketika beristirahat di sumur Ma'unah, di Bi'r Ma'unah, Haram bin Milhan radhiyallahu taala an diutus untuk membawa surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amir bin At-Tufail. Ya. Lalu kemudian terbunuhlah Haram bin Milhan radhiyallahu taala an. Maka apa yang dilakukan oleh Amir bin Tufail dengan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Haram bin Milhan adalah tindakan pengecut, tindakan yang tidak dibenarkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, juga di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasannya Haram bin Milhan yang saat itu terbunuh untuk pertama kalinya di tragedi Bi'r Ma'unah, di sumur Ma'unah, dia memiliki saudara dan saudari yang luar biasa. Ya, ada Ummu Haram yang mana beliau merupakan istri dari Ubadah bin Samit yang juga syahidah, ya, wafat syahid dalam suatu peperangan. Kemudian juga memiliki seorang saudara bernama Sulaim yang ikut, ya, menjadi sahabat yang mulia. Beliau juga termasuk yang menjadi korban dalam tragedi Bi'r Ma'unah. Selain itu, Haram bin Milhan juga saudaranya ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya, saudaranya Ummu Sulaim, ya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran yang dapat kita ambil dari tragedi sumur Ma'unah. Dan ini adalah yang ke-8 kalau diteruskan yang kemarin. Di antara nama-nama korban tragedi Bi'r Ma'unah, ya, tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa saja. Di antara mereka para sahabat yang menjadi korban dalam tragedi sumur Ma'unah, yaitu Amir bin Fuhairah, yang kemarin sudah kita sebutkan penyebutannya. Ya, ada Amir bin Fuhairah, yang mana Amir bin Fuhairah merupakan bekas budak sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan Amir bin Fuhairah juga memiliki jasa yang luar biasa dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah menuju Madinah. Ya, tatkala Nabi dan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur, kemudian juga Abdullah, putranya Abu Bakar yang wirawiri, datang dan pergi dari Mekkah menuju gua tersebut, maka ketiganya tentu memiliki jejak-jejak, ya, jejak-jejak perjalanan mereka menuju bukit ataupun gunung Thur. Maka kemudian Amir bin Fuhairah mengembala, ya, binatang di bawah bukit tersebut, gunung tersebut,
untuk menghilangkan jejak-jejak mereka. Selain itu juga untuk menyuplai minuman, menyuplai susu untuk Abu Bakar, demikian pula untuk yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara yang menjadi korban tragedi Sumur Ma'unah, sahabat Nabi yang bernama Al-Hakam bin Kaisan. Al-Hakam bin Kaisan radhiyallahu ta'ala an. Al-Hakam bin Kaisan Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala an. Al-Hakam bin Kaisan, beliau masuk Islam di tahun pertama Hijriyah, yang saat itu beliau menjadi tawanan kaum muslimin. Kalau kita masih ingat, Nabi SAW pernah mengutus Sariyah, beberapa sahabat dipimpin oleh salah satu dari mereka untuk melakukan suatu misi. Dan Sariyah, utusan Nabi, pasukan yang menjadi utusan Nabi pertama kali adalah Sariyah Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahshin. Ini adalah Sariyah pertama yang Nabi SAW kirim, yang mana kisahnya disebutkan Abdullah bin Jahash ini sebagai pemimpin pasukan itu membawa 8 sahabat. Membawa 8 sahabat. Kemudian Nabi SAW menyertakan kepada mereka satu surat yang Nabi berpesan tidak boleh dibuka surat tersebut sebelum perjalanan menghabiskan 2 hari 2 malam. Jadi tetap terus berjalan sesuai arah yang ditunjukkan Nabi, tapi surat ini tidak boleh dibuka kecuali kalau sudah melewati 2 hari 2 malam. Maka ketika setelah 2 hari 2 malam Abdullah bin Jahash membuka surat itu, ternyata isinya adalah supaya pasukan ini terus melanjutkan perjalanan sampai ke suatu tempat namanya Nakhlah. Suatu tempat atau daerah namanya Nakhlah. Maka sampailah mereka di sana di penghujung bulan Rajab. Mereka sudah paham bahwa keberadaan mereka di sini adalah untuk mencegah kabilah datang, kabilah dagang, baik yang akan ke negeri Syam atau yang pulang dari Yaman. Sehingga saat itu mereka bersembilan ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash mendapati rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Amr dari pemimpin Quraisy, salah satu dari pemuka Quraisy. Salah satu anggotanya bernama Al-Hakam bin Kaisan. Mereka ada 4 orang. Amr bin Al-Hadrami atau Amr Al-Hadrami ini kemudian tewas, dipanah. Kemudian salah satu dari mereka kabur. Kemudian yang kedua ditahan. Sisanya 2 ditahan. Salah satunya adalah Al-Hakam radhiyallahu ta'ala an. Al-Hakam bin Kaisan radhiyallahu ta'ala an. Lalu kemudian pada akhirnya Al-Hakam ini pun masuk Islam. Al-Hakam ini masuk Islam dan beliau termasuk yang syahid di tragedi Sumur Ma'unah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara nama sahabat yang menjadi korban tragedi Sumur Ma'unah adalah Nafi' bin Badil As-Sahmi. Nafi' bin Badil As-Sahmi. Nafi' bin Badil As-Sahmi.
Nafi' bin Badil As-Sahmi bapaknya juga sahabat. Yani Badil As-Sahmi ini juga seorang sahabat yang mulia. Dan saudaranya juga sahabat Nabi bernama Nafi' bin Badil. Kalau ini Nafi', kalau saudaranya namanya Nafi' bin Badil. Ya, jadi ayahnya sahabat, saudaranya juga sahabat. Kemudian yang selanjutnya ada Al-Harits bin As-Simmah. Ya, Al-Harits bin As-Simmah. Ini juga salah satu di antara yang menjadi korban tragedi Sumur Ma'unah. Ya, Al-Harits bin As-Simmah, beliau merupakan sahabat yang juga ikut dalam perang Badar, juga ikut dalam perang Uhud. Bahkan Al-Harits bin As-Simmah ini sahabat Nabi yang mendapatkan ghanimah berbeda dengan sahabat yang lain. Ya, mendapatkan pedang, mendapatkan tamengnya, mendapatkan baju besi. Ya, padahal yang lainnya tidak mendapatkan sekomplit daripada Al-Harits bin As-Simmah radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini sudah kita sampaikan, beliaulah yang kemudian pertama kali meninggal di kelompok sahabat itu, ya, dan ketika beliau ditusuk dari belakang, ya, tembus sampai dada, beliau mengucapkan Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Ya, fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, aku telah beruntung, aku telah sukses. Ya, ini Haram bin Milhan. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang lain, namanya Atiyah bin Amr. Ya, Atiyah bin Amr. Ada juga Al-Mundhir bin Amr. Ya, Al-Mundhir bin Amr. Yang mana Al-Mundhir bin Amr ini merupakan pemimpin Sariyah ini. Ya, pemimpin Sariyah Bi'ru Ma'unah adalah Al-Mundhir bin Amr, yang mana dia dijuluki dengan Al-Mu'niq liyamut. Ya, Al-Muqni' liyamut, ya, karena dia adalah orang yang sangat-sangat menginginkan untuk syahid. Kemudian juga ada namanya Anas bin Muawiyah. Ya, Anas bin Muawiyah. Ada juga Abu Shaykh. Ya, namanya Abu Shaykh. Ada juga namanya Sahal bin Sa'ad. Ya, Sahal bin Sa'ad. Ada Aurah bin As-Salt. Ya, Aurah bin As-Salt As-Sulami. Ada juga sahabat yang bernama Malik bin Sabit bin Sabit. Malik bin Sabit. Malik bin Sabit. Ada juga Sufyan bin Sabit. Ya, ini kakak beradik. Ya, Malik bin Sabit dan juga Sufyan bin Sabit. Ya, mereka menjadi salah satu yang menjadi korban, ya, dua dari yang menjadi korban di Sumur Ma'unah, dan mereka berdua juga sekaligus menjadi ulama, ya, ahlu al-qurra. Ya, mereka adalah al-qurra, ya, para ulama di masa Nabi saat itu. Ada juga Al-Mundhir bin Uqbah. Ya, Al-Mundhir bin Uqbah ini yang terakhir meninggal, ya, karena dalam kejadian ini Al-Mundhir bin Uqbah dengan Amr, ya, mereka sedang mengembala kambing, ya, dengan salah seorang sahabat Nabi, ya, yang mereka sedang mengembala kambing, yang pada akhirnya nanti, ya, Al-Mundhir bin Uqbah ini juga meninggal, ya, karena beliau melawan para musuh-musuh itu. Adapun, ya, Amr Ad-Dhamiri ini kemudian beliau disandra,
ya, beliau disandra, yang pada akhirnya nanti dibebaskan dan menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, faedah yang ke-9, jadi itu yang ke-8, ya, beberapa nama dari sahabat-sahabat Nabi yang menjadi korban sumur Ma'unah. Adapun yang ke-9, pasukan yang dikirim dan yang dibawa oleh Amir bin At-Tufail sekitar 100 orang. Ya, sekitar 100 orang. Jadi pasukan yang dibawa oleh Amir bin At-Tufail untuk menyerang para sahabat itu hanya 100-an orang. Sedangkan jumlah sahabat saat itu ada 70 orang. Ya, pertanyaannya adalah kenapa para sahabat Nabi yang jumlahnya 70 orang tidak bisa melawan yang hanya 100? Padahal ketika di perang Uhud, Nabi SAW menempatkan 50 anak pemanah di Bukit Ar-Rumma untuk menghalangi 200 pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid agar tidak menambah area dan memperluas area perang. Ya. Beliau Nabi SAW menganggap 50 anak pemanah untuk menghadapi 200 penunggang kuda sudah cukup, ya, untuk mengalahkan mereka. Sedangkan dalam tragedi sumur Ma'unah, sahabat ada 70. Ya. Ada 70 sahabat. Andaikan satu orang melawan 2 orang, ini sudah sangat-sangat cukup. Melawan 100-an orang. Ya, kenapa mereka bisa kalah bahkan terbunuh semua kecuali 2 orang? Ya, di antaranya adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat yang jumlahnya 70 ini, mereka datang bukan untuk berperang. Ya, ini alasan yang pertama. Mereka datang untuk mengajar atas permintaan dari seseorang yang bernama Abu Barra, ya, Amir bin Malik, pamannya Amir bin At-Tufail, dan itu pun atas, ya, jaminan dari Amir bin Malik. Ya. Jadi mereka datang ini untuk berdakwah, bukan untuk berperang. Sehingga tentunya persiapan orang yang pergi untuk perang dengan persiapan orang yang pergi untuk berdakwah berbeda. Kondisinya itu sudah berbeda. Mereka datang itu untuk berdakwah, apalagi ada jaminan, ya, apalagi ada jaminan. Ini faktor yang pertama. Kenapa mereka bisa kalah? Ya, karena mereka datang bukan untuk berperang. Kesiapan mereka berbeda. Ya, kesiapan mereka berbeda. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan 70 sahabat ini kalah adalah mereka tidak membawa senjata yang memadai. Ya, sekali lagi mereka datang untuk berdakwah. Mereka datang untuk menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada penduduk Najd, ya, yang diminta oleh Amir bin Malik, paman dari Amir bin At-Tufail. Sehingga tentu yang dibawa mereka bukan senjata. Kalau misalnya ditanya, apakah mungkin mereka itu sama sekali nggak membawa senjata? Ya, para sahabat ini, apakah mungkin mereka tidak membawa senjata? Kita jawab, kemungkinan besar mereka membawa senjata. Tapi senjata yang mereka bawa sekali lagi bukan untuk berperang, tapi hanya sekedar untuk melindungi saja. Yang itu kalau untuk berperang tidak cukup. Karena kebiasaan orang-orang Arab, ya, kalau mereka itu bepergian pasti membawa senjata. Tapi bukan untuk perang itu tadi. Kalau perang mereka akan membawa senjata lebih dari satu bisa jadi. Apakah itu tombak, entah yang panjang atau yang pendek, ya, entah itu kemudian pisau atau pedang, mereka bisa membawanya. Satu orang bisa membawa 1, 2, sampai 3 senjata. Tapi kalau hanya sekedar untuk safar,
mereka hanya membawa senjata yang kira-kira bisa melindungi mereka sendiri. Cukup, yang cukup saja. Misalnya nanti ya kelaparan bisa berburu dengan senjata itu. Kalau ada binatang buas yang menghalangi mereka, mereka bisa pakai senjata itu. Kalaupun ada perampok misalnya, ya terkadang mereka tidak banyak untuk melindungi diri mereka sendiri. Atau untuk keperluan dalam perjalanan. Jadi kalau ditanya apakah para sahabat saya itu tidak membawa senjata sama sekali, kita jawab mungkin bawa, tapi bukan untuk berperang. Ya, sehingga persenjataan mereka hanya sedikit, tidak memadai. Sedangkan yang menyerang, yang membunuh saat itu jelas mereka membawa perlengkapan yang memadai. Karena mereka memang datang untuk menyerang. Ya, mereka datang untuk menyerang. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa 70 sahabat ini mereka pada akhirnya syahid? Karena mereka sedang istirahat, ya, dan tidak ada persiapan untuk melakukan perlawanan. Ya, mereka ini sedang istirahat. Ya, biasa perjalanan jauh, ya, mereka berjalan kaki, kemudian mereka singgah di suatu tempat namanya Sumur Ma'unah. Ya, mereka beristirahat di sana, minum di sana, ya. Kalaupun mereka bawa makanan, mereka makan di sana. Intinya istirahat. Tiba-tiba mereka diserang. Ya, tiba-tiba mereka ya dikepung. Sehingga tentu ya bagi para sahabat ini sesuatu yang mendadak, mengagetkan. Mereka tidak siap. Sekali lagi, mereka perjalanannya untuk dakwah bukan perang, dan saat itu mereka sedang istirahat. Ya, namanya istirahat di bawah jaminan seseorang, ya, maka mereka akan semakin nyantai di sana. Ya, tapi ternyata malah diserang. Ya, malah diserang. Jadi tidak ada persiapan dari sahabat yang mereka sedang beristirahat. Kemudian faktor yang keempat, mereka dikepung dengan persenjataan yang lengkap. Ya, mereka dikepung dengan persenjataan yang lengkap, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesiapan untuk membalas tidak ada. Mereka dikepung dengan ya senjata yang lengkap. Ya, namanya orang dikepung, ya 70 sahabat dengan seratusan orang, andaikan melawan pun kemungkinan besar kalah. Karena tidak ada persiapan, senjata yang tidak memadai, sedangkan musuh telah bersiap-siap menyerang. Ya, mereka mengepung sehingga kalaupun ada yang menyerang, mereka pakai panah, selesai sudah. Karena saat itu panah adalah senjata yang mematikan. Ya, senjata yang mematikan, tanpa berdekatan dengan panah itu sudah bisa menghabisi beberapa orang. Ya, belum lagi kalau panah itu mengenai bagian tubuh yang memang sangat-sangat berbahaya kalau terkena senjata. Ya, apakah itu bagian dada, ya, apakah itu bagian kepala. Belum lagi zaman dahulu senjata mereka bisa jadi dilumuri dengan racun. Ya, bagian panahnya dilumuri racun, bagian tombak pedangnya dilumuri racun. Ya, sehingga ketika mengenai suatu tubuh, maka racun itu pun akan membikin dan menyebabkan ya luka tersebut semakin parah. Ya, saat itu racun sudah ada. Ya, dan racunnya merupakan racun yang sangat berbahaya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ini beberapa faktor. Ya, kenapa para sahabat yang jumlahnya 70 sahabat melawan seratusan orang mereka bisa kalah. Padahal ya 50 anak pemanah bisa saja mereka mengalahkan 200 pasukan. Ya, karena satu pemanah bisa saja membunuh 4 orang. Ya, dan itu sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, pelajaran yang dapat kita ambil dari tragedi Sumur Ma'unah adalah
Nabi SAW mengajari kita untuk menghormati perjanjian. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sangat-sangat menghormati perjanjian. Ya, perjanjian, kemudian jaminan itu di zaman dahulu adalah sesuatu yang memang dipegang erat, ya. Bahkan mereka bisa dikatakan sepakat orang yang melanggar perjanjian itu pengkhianat, ya. Orang yang melanggar jaminan, ada orang yang dijamin nggak boleh dibunuh, kalau kemudian dilanggar itu sebuah pelanggaran, ya, itu pelanggaran berat. Zaman dahulu orang-orang Arab juga memegang ini. Kalau sudah berjanji pasti akan dilaksanakan. Ya. Kalau ada orang itu dijamin pasti tidak akan diganggu. Ya. Makanya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Ya. Sudah ada jaminan tapi mereka masih menyerang. Tapi Nabi SAW tetap menghormati perjanjian. Dari mana ini kita bisa ambil? Yaitu ketika Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri, ya, Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri, dia bebas, kemudian bersegera pulang ke Madinah. Ketika beristirahat di bawah sebuah pohon, ya, beliau dihampiri 2 orang yang juga ikut istirahat di situ. Ketika ditanya-tanya ternyata, ya, mereka dari golongan penyerang itu, dari kabilah penyerang itu. Tapi mereka 2 orang ini tidak ikut penyerangan. Kemudian dibunuh sama Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Ya, 2 orang itu sedang istirahat kemudian dibunuh. Ya, karena merasa 2 orang ini mungkin bagian dari mereka. Maka kemudian ketika pulang ke Nabi, disampaikan peristiwa semuanya termasuk dia membunuh 2 orang itu. Ternyata Nabi mengatakan, kamu telah membunuh 2 orang yang kabilahnya memiliki perjanjian denganku untuk tidak saling membunuh. Kalau terjadi harus membayar diyat, denda. Maka akhirnya karena Nabi menghormati perjanjian itu, Nabi pun juga ikut mengumpulkan, ya, denda-denda itu untuk menebus 2 jiwa yang telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat-sangat memegang perjanjian, menghormati suatu perjanjian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi, ya, Nabi SAW sangat menghormati perjanjian. Dan penjelasan ini sebenarnya masih ada tambahan lagi, tapi karena waktu yang sudah tiba, waktu Isya, maka insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang selanjutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang bisa kita sampaikan, ya, dari pelajaran yang dapat kita ambil dari tragedi Sumur Mauna. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.